Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CCTV. Oke, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah dan dimudahkan segala urusan. Dan buat teman-teman TKI yang di Malaysia, sekali lagi aku mengingatkan, hati-hati dalam bekerja, jangan gerusak-gerusuk. Masih ada orang tersayang yang menanti kedatangan kalian. Oke, hari ini aku akan fokus kepada komen-komen netizen Malaysia. Mereka menganggap IQ-nya tinggi di dunia, tapi ternyata blow on goblok dan sok-sok pandai. Aku jelaskan berkali-kali pun nggak masuk ke otak dia. Jadi aku pun heran dengan netizen Malaysia ini. Oke, banyak perkara, banyak hal yang aku akan bahas untuk kali ini. Yang pertama, kemarin aku ditantang untuk membuat satu konten di luar biar nggak duduk di kerusi, isak rokok, minum. YouTuber paling malas, nggak pernah buat konten di luar, membuat berita hoax, nggak jujur. Jadi bermacam-macam anggapan orang Malaysia ataupun netizen Malaysia. Oke, kemarin aku membuat video yang seperti kalian tonton, dan di situ hampir netizen Malaysia ada 1-2 orang saja yang mungkin dengan melihat video itu nggak berani komen, pura-pura goblok, pura-pura buta. Ada yang komen seperti ini, jalan macam tuh buat konten. Kalau di Malaysia itu jalan ke kebun sawit. Aku sudah kata, pasti mereka akan berbelit seperti itu. Dan juga masih ada yang komen, nggak ada mobil. Kalau di Malaysia jalan seperti itu sudah banyak mobil. Aku sudah katakan, kalau Malaysia banyak mobil, satu rumah ada 6 biji mobil, 10 mobil, aku nggak heran kalian hutang. Yang nggak utang tuh kereta Saga, kereta Kancil, kereta bekas tuh kalian nggak utang, seharga 2.000-3.000 tuh nggak utang. Jadi kalau di Malaysia itu banyak mobil tuh, orang Indonesia yang bekerja di Malaysia tuh nggak akan heran, bener nggak akan heran, biasa. Karena semua itu kan paham sendiri lah. Oke, buat terkhusus ini komenku selalu aktif di komen-komenku, dan aku berterima kasih buat encikku yang selalu melihat video-videoku dan selalu aktif komen, walaupun aku berkali-kali mengatakan tapi nggak masuk ke otak. Setiap aku buat konten aku selalu menanggapi komen dari encikku, tapi nggak tahu aku pakai bahasa apa biar dia paham, karena selama ini dia nggak paham. Akun encikku tuh komen seperti ini, pada aku Mimin nih ada tanggung jawab besar. Kenapa tidak jujur? Kenapa takut? Sehingga komen-komenku dipadam, komen-komen orang Malaysia pun dipadam. Kemudian dia bilang lebih kurang lah ya, aku lebih kurang. Dia bilang yang mengatakan Indonesia miskin, Indonesia tuh kotor, jorok, itu youtuber dari Indonesia sendiri. Nah ini yang pertama, masalah delete komen. Aku udah kata, aku tak pernah delete komen, aku tak pernah hapus, tak pernah padam komen-komen kalian. Bila komen kalian hilang, bermakna pihak YouTube telah menahan komen-komen kalian. Nih aku tunjukin, aku cari nggak tahu berapa ribu komen yang ditahan YouTube. Biasanya pihak YouTube ini menahan komen-komen yang rasis, bicara kasar, kemudian membuat link, itu biasanya itu akan ditahan. Oke, aku akan nunjukin. Nah, ini adalah komen-komennya ditahan pihak YouTube. Aku baca nggak tahu berapa ribu komen yang ada di dalam situ. Bahkan komen aku sendiri yang aku bagi pin yang paling atas tuh pihak YouTube menahan. Jadi mungkin dari pihak YouTube ini adalah melanggar pedoman komunitas, karena pihak YouTube itu biasanya itu sangat-sangat sensitif. Lain dengan di TikTok. Kalau di TikTok itu bebas. Di TikTok tuh kalau isak rokok ini nggak boleh, tapi kalau lihat susu yang montok boleh. Tapi kalau di YouTube ini jangan harap perkataan kasar, rasis, gambar-gambar yang nggak senonoh itu pihak YouTube pantang. Jadi ini adalah melanggar pedoman komunitas. Jadi aku nggak pernah mendelete komen kalian enciku. Bila komen beradu argumen, tulis dengan kata-kata yang bagus, tulis dengan kata-kata yang diplomatis, tulis dengan kata-kata yang bijak, baru nggak akan hilang. Kalau dengan nada-nada yang kasar, yang rasis, pihak YouTube akan otomatis. Pihak YouTube bukan kalian komen,
pihak YouTube nggak akan otomatis hilang. Pihak YouTube akan mengecek semua komen-komen, video komen-komen itu akan dicek, bila ada yang melanggar akan ditahan, akan nggak dipublikasikan gitu loh. Kemudian kalau nggak salah, nah itu nanti. Kemudian yang di bawahnya dia komen yang mengatakan Indonesia miskin itu adalah youtuber dari Indonesia sendiri, kawan-kawan kamu sendiri. Aku udah kata dah, aku buat konten nih, nah cakap Melayu pula, bukan macam si Zainal, cakap Melayu, cakap Indonesia pun terbawa Melayu. Aku 24 tahun nih, nggak pernah aku ngomong terbetit ngomong cakap Melayu tuh, nggak pernah. Kalau memang aku sengaja cakap Melayu, tapi kalau nggak pernah. Bermakna dalam darah aku nih memang darah Indonesia. Aku 24 tahun tuh nggak sebentar lama di Malaysia, tapi setiap aku ngomong nggak akan terbelit sedikit pun bahasa Melayu. Mungkin 0,% saja, nggak sampai setengah persen, 0,1% lah, sedikit saja. Tampak si Jainal dikit-dikit ngomong bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayunya tuh betul nggak apa-apa, paling pecotot. Oke, masalah yang membenturkan itu memang YouTuber Indonesia. Aku udah kata dah, aku bapak konten nih, aku bertujuan untuk memberikan satu pelajaran, memberikan satu penjelasan, memberikan satu penyerangan kepada mereka YouTuber Indonesia yang bekerja di Malaysia atau mantan TKI Malaysia yang membuat konten selalu mengambil video-video yang seakan-akan menunjukkan Indonesia ini bla bla bla. Nggak apa-apa kalian menunjukkan keburukan Indonesia, jalan-jalan rusak di Indonesia, nggak apa-apa. Aku nggak mempermasalahkan itu. Yang aku permasalahkan jiwa nasionalis mereka. Kalau mereka membuat satu video yang buruk-buruk di Indonesia dengan dalih mengkritik, sekali-sekali apa yang dicapai pemerintah Indonesia selama ini, nggak usah dari selama 10 tahun terakhir zamannya Pak Jokowi, apa yang Pak Jokowi bangun selama ini, tolong diupdate. Jangan hanya mereaksi video-video selalu memburuk-burukan dengan berdalih kritik. Mulanya aku memang ingin menggasak mereka, berhubung aku menggasak mereka, netizen Malaysia masuk bla 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 bla. Nah, takkanlah aku diam. Lo gasak dalam kolom komentar, takkanlah aku diam. Aku pun wajib menjelaskan. Dan sekarang dah merambat kemana-mana. Dah oke, tak apa, tak kisah. Lagi satu ada yang komen seperti ini. Apa tadi ya komennya? Rakyat Malaysia berhutang itu adalah hutang produktif. Lantak ke orang lah cakap hutang produktif lah, apa nggak ada namanya hutang produktif. Mungkin dari segi bunga-bunga hutang untuk pembangunan juga itu aku nggak paham, tapi yang namanya hutang mana ada hutang produktif. Kalau kalian sanggup membeli kereta 50.000, 60.000, MyWay itu kereta itu 40.000, 45.000, belilah cash. Kami di Indonesia, kawan-kawan aku yang beli kereta, mengumpul uang dulu, masuk bank, baru beli cash. Di daerahku, aku nggak sombong. Perkataan hutang itu tabu. Mungkin ada, aku nggak mengatakan di Indonesia itu nggak ada hutang. Ada. Hutang kereta ada, motor pun ada, tapi nggak mayoritas. Ada sebagian. Tapi di daerahku perkataan hutang motor, mobil itu tabu, malu. Bener, aku nggak sombong. Ada yang mengatakan apa dari teman-teman Indonesia mengatakan, bang tunjuk sertifikat tanah biar aduh janganlah sertifikat tanah. Aku garanti 100% rumah di kampung-kampung ini nggak ada yang utang. Di Malaysia pun sama juga. Di Malaysia pun sama juga. Yang di kampung-kampung, di Kelantannya, rumah-rumah kampung itu memang nggak utang. Seperti juga di kampung di Indonesia. Tapi mayoritas rakyat Malaysia hutang rumah, nyicil kredit, mobil, kredit. Jadi jangan sombong, jangan beranggapan, oh di jalan-jalan Indonesia jarang ada kelihatan mobil dibandingkan dengan Malaysia, satu rumah ada 6-7 mobil. Hutang. Yang tak utang tuh yang pakai di depan rumah tuh van,
kereta Saga yang kotak tuh, Kancil, Kenari, yang kereta bekas-bekas itu memang tak utang 2-3 ribu. Bila aku membuat satu kenyataan seperti ini, orang marah, hoak lah, fitnah lah. Yang kau masuk campur, masuk dalam komen aku ini kenapa? Aku udah kata, aku selalu ingin melawan mereka selalu merendahkan Indonesia. Seperti si Zainal Story, Toha. Itu tujuanku tuh itu, tapi kalian masuk campur. Kenapa aku menyebut-nyebut Malaysia? Karena yang dibandingkan Malaysia, aku sudah katakan kalau yang dibandingkan tuh Vietnam, Australia, Amerika, mungkin aku akan bicara masalah Australia, Vietnam dan lain-lain. Tapi berhubung mereka membandingkan dengan Malaysia, buat TKI yang ada di Malaysia mungkin paham. Aku nggak perlu menjelaskan, mereka sudah paham. Tapi bagi teman-teman yang ada di Indonesia, yang nggak pernah bekerja di Indonesia, mereka nggak paham sistem di Malaysia itu gimana. Jadi ada narasi di Malaysia 10 mobil, satu rumah 20 mobil. Yang nggak paham kan, kayak bener orang Malaysia bisa satu rumah sampai 7 mobil. Bayangkan harga satu mobil My Way itu 45 ribu itu berapa juta? Berapa ratus juta? 100 juta lebih. 100 juta sampai ada 10 mobil. Bayangkan, kenapa? Nah itulah orang yang nggak paham bisa berargumen, kamu. Tapi aslinya kan seperti itu. Dan oke, ada yang suruh nunjukin di Malaysia di depan rumah tuh ada tong sampah. Coba tunjukin di kampung kamu ada nggak tong sampah? Ini aku akan tunjukin ke kalian. Nggak akan tunjukin. Di kampung aku, depan rumah semua ada tong sampah warna biru. Setiap 2 hari sekali ada lori sampah, truk sampah mengambil sampah. Jangan ingat di kampungku buang sampah di belakang rumah kemudian dibakar. Itu zaman tahun berapa guys? Kau ingat Indonesia ini apa? Kau ingat Indonesia ini Bangladesh, India. Jadi anggapan-anggapan seperti inilah orang Malaysia selalu disuguhi orang seperti Zainal Story, memberikan makanan video yang seakan-akan Indonesia tertinggal. Jadi yang nggak paham akan termakan oleh narasi akan konten-konten dia. Sebab itulah aku melawan. Seperti yang si Zainal Story katakan, di setiap negara itu ada kekurangan dan kelebihan. Bahkan di Amerika pun ada kekurangannya. Ya sama juga, kamu hanya mengupload, hanya mengposting kekurangan-kekurangan negerimu, nggak pernah menyentuh kelebihan apa yang dicapai pemerintah Indonesia selama ini. Buat jalan tol di mana-mana, buat project mega project Pak Jokowi selalu bikin tuh, kamu nggak pernah menyentuh. Pabrik minyak di Gresik, pabrik minyak di itu mana-mana tuh kamu nggak menyentuh hal-hal seperti itu. Pembangunan di desamu kamu nggak sentuh, kamu hanya melihatkan video itu kekurangan negatif di negaramu sendiri. Gitu loh. Nah aku maksud bilangan memang di Amerika pun ada yang miskin, tapi coba nominalnya di Indonesia dan di Malaysia lebih banyak mana nominalnya? Gandasmu krewak kepala otak kon nominal. Kau ingat ini rupiah, ringgit, mata uang kau bilang nominal. Dari segi bahasa, dari segi kalimat, dari segi kata pun sudah amburadul. Aku nggak tahu dulu ujian bahasa Indonesia dapat nilai berapa. Kakak jumlah penduduk nominal. Kau ingat ini mata uang nominal. Itulah sosok bahasa Melayu tapi pada pecotok. Jadi buat teman-teman, bila ada mereka yang mereaksi videoku bilang mereka berani menanggapi argumenku, aku akan menanggapi balik argumen mereka. Jadi buat sesiapa yang ada ternampak video aku direaksi mereka para penjilat, tolong tulis di kolom komentar. Aku akan kesana, aku akan lihat dan aku akan tanggapi balik. Jadi anggapan-anggapan yang negatif mereka orang Indonesia sendiri itu aku akan tetap melawan. Dan seperti yang aku katakan,
Bila yang mengatakan ini miskin, mengatakan Indonesia itu jorok, tertinggal itu orang Malaysia atau orang luar nih, aku mungkin sedikit menerima. Karena mereka orang luar, belum tahu ke Indonesia. Tapi ini orang Indonesia sendiri yang selalu memberikan satu suguhan, memberikan satu video kepada orang luar, kalau negaranya seperti ini, tanpa sedikit pun menyentuh perkembangan apa yang dicapai pemerintah Indonesia selama ini. Dan aku selalu mengatakan, setiap kepala negara, setiap kepala daerah bertanggung jawab untuk memajukan daerahnya masing-masing. Setiap dana desa, satu desa di Indonesia mendapatkan dana setiap tahun 1M, bahkan ada yang sampai 1M 300 juta lebih. Jadi dana seperti itu harus dimanfaatkan untuk membangun jalan, membangun infrastruktur, membangun irigasi ke sawah, dan mensejahterakan masyarakat setempat. Dan jika di tempat kalian ada yang nggak ada pembangun, berarti kepala desa kalian itu nggak beres. Kalau kepala desa kalian beres, aku yakin desa di Indonesia ini akan maju, karena 1M lebih itu sudah cukup. Setiap tahun uang 1M sampai 1,3M itu banyak, bukan sedikit. Orang Indonesia tapi selalu menjelek-jelekan, mencari video-video yang selalu menjelek-jelekan negara sendiri. Aku kadang sampai nggak habis pikir. Seharusnya kita berpikir, aku ini tinggal di Indonesia, berpijak di bumi Indonesia, suatu saat mencari rezeki di Indonesia. Mungkin sekarang di Malaysia, nanti suatu saat akan balik ke Indonesia. Kenapa aku harus seperti ini? Bila aku mengkritik, kenapa di Indonesia lalu banyak jalan-jalan yang nggak bagus, aku pun harus bangga dengan negeriku, menunjukkan apa yang dicapai pemerintah saat ini, pembangunan apa saja yang dicapai, yang dilakukan pemerintah saat ini, bukan hanya keburukan. Itu loh yang aku maksud. Jadi buat netizen Malaysia, bila kalian sudah masuk campur ke dalam kolom komentar, aku pun harus ikut campur, karena yang dibandingkan itu negara kalian, bukan negara Amerika. Kalau Indonesia dibandingkan dengan Amerika, aku akan bicara tentang Amerika. Paham maksudku? Jadi buat netizen Malaysia yang pura-pura goblok ataupun nggak tahu apa namanya, bangang atau nggak tahu apa namanya, datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia, ke tempat aku. Nanti aku akan mengajak kalian jalan-jalan. Aku sudah kata, aku pakai free. Aku akan perlihatkan seburuk apa sih anggapan kalian tentang desaku, kampungku. Gitu loh. Oke guys, ada yang nyuruh aku mengambil suruh ke daerah Paciran, ataupun menyuruh melihatin hospital di daerahku. Aku akan membuat konten, aku akan nunjukin ke kalian gimana sih keadaan di tempat-tempat wisata. Karena apa? Semua tempat-tempat wisata itu sangat full. Warga, rakyat, manusia yang paling happy di dunia itu warga Indonesia. Nggak ada tekanan, happy. Orang bilang nggak punya apa-apa, miskin, tapi faktanya lihat, happy, nggak ada beban. Warung kopi di mana-mana buka tuh full, penuh. Orang di seluruh Indonesia datang ke Indonesia mereaksi, melihatkan keadaan masyarakat di Indonesia, kuliner di Indonesia. Mereka sangat-sangat bangga, mereka sangat kerasan betah di Indonesia. Tapi kalian orang Indonesia tapi tidak menghargai Indonesia. Itu yang aku maksud. Jadi orang Malaysia lantak, orang kalau cakap apa, cakap si Mamat nih pelakak lah, pelakak kepala otak kau pelakak. Lantak lah kau cakap aku belakang lah, sombong lah, kepala otak engkau lah. Kau ingat aku tak paham sistem yang ada di Malaysia. Aku paham E sampai Z. Kau cakap lah pasal apa? Warga asing. Kau tengok di Taiwan, Arab Saudi, berapa banyak warga asing, tapi orang tempatan Taiwan, orang tempatan Arab Saudi nggak ada bising macam kalian. Warga asing
banyak rakyat Indonesia yang berniaga di Taiwan, berniaga di Arab Saudi itu melanggar undang-undang, tidak diperbolehkan. Tapi kenapa bertahan? Kenapa warga Arab Saudi tidak kacau, tidak mengusik mereka? Karena rakyat Arab Saudi itu mampu, lebih kaya daripada warga asing. Sehebat, sekaya apapun warga asing berjualan, seberhasil apapun mereka berjualan di Arab Saudi, tetap tidak boleh mengalahkan warga tempatan, mampunya, kekayaannya. Tapi lain dengan di Malaysia, ada warga asing yang naik sedikit saja, pepok, subsidi inilah, seakan-akan nggak bisa hidup tanpa subsidi. Nih masalah sakit nih, ini bukan masalah apa, masalah hati. Di Malaysia nih kalau ada warga asing berjualan, tak kira lah ada lesson, kata ada lesson, hati-hati, jaga sikit. Tak lama immigration datang cek, dan immigration datang cek pasti ada aduan dari jiran-jiran. Udahlah, benda-benda seperti tak payah ditutup-tutupi. Kau ingat aku tak paham semua. Kawan aku yang banyak berniaga tuh, kecak aja immigration sampai cek ada lesson ke tak ada, itulah tak ada, kecap aja. Kalau warga asing merasa tersaingi, merasa kalah. Bahkan warga tempatan, warga Malaysia pun selalu mengatakan kelemahan warga tempatan dengan warga asing, sistem kenapa kalah ramai dengan warga Aceh, pedagang-pedagang yang asal dari Aceh dengan warga tempatan Melayu, kenapa lagi ramai kedai-kedai mereka. Apa kau apa nak lagi? Aku mau bongkar semua sistem-sistem seperti itu. Sebab kenapa warga asing, perniagaan warga asing itu maju pesat sebab apa? Kalau aku tak paham alasan kenapa. Tunggu nanti ada yang memetik aja di kolom komentar, aku akan buka pom. Oke guys, untuk konten saya ini cukup sekian. Untuk konten selanjutnya masih banyak hal yang aku akan sembang. Aku sembang, bukan sembang kosong. Aku bukan sembang di kedai mama, bukan. Aku betul-betul sembang, tahu tak? Oke, jumpa lagi dan aku ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman dari Indonesia yang selalu mensupport aku, selalu mensupport channel ini. Aku akan terus mewakili kalian, suara kalian aku akan mewakili di channelku ini guys. Oke, dan buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini guys. Oke, akhir kalam, assalamualaikum, salam dedot.